Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Alfur Channel. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus yang biasa dipergunakan di perkantoran. Nah, ini biasanya sangat diperlukan, terutama bagi kita di posisi administrasi. Nah, rumus-rumus ini bisa sedikit menjadi referensi. Nah, pertama-tama saya akan membagi menjadi beberapa tahapan. Jadi pertemuan kali ini bisa dipergunakan bagi pemula yang udah pinter juga bisa mengikuti, terutama bagi pemula ini bisa diikuti dari awal. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas pengenalan rumus. Nah, yang pertama itu ada sum. Sum itu menjumlahkan, average itu rata-rata, VLOOKUP itu mencari data dari sebuah tabel dengan formatan datar, lookup-nya format tegak dari atas ke bawah, terus if itu logika. Kemudian ada sum if itu menjumlahkan data dari suatu rank dengan satu kriteria. Con if itu menghitung. Nah, kalau yang sum if itu menjumlahkan, kalau yang con if ini menghitung jumlah sel yang ada dalam satu rank itu dengan satu kriteria. Kemudian ada sum if itu menjumlahkan dalam satu rank dengan banyak kriteria. Nah, kalau sum if ini dengan satu kriteria, kalau sum ifs itu pakai S itu banyak kriteria. Yang con ifs juga itu menghitung jumlah sel banyak kriteria. Nah, kalau day itu mencari nilai hari, month itu mencari nilai bulan, year itu tahun, date itu mendapatkan nilai tanggal. Nah, kalau lower merubah huruf teks menjadi huruf kecil, yang uppernya menjadi huruf besar, proper itu jadi yang pertama besar, yang kesananya itu kecil. Nah, terus yang mulai masuk ke si tahap 1. Di sini saya punya satu tabel. Ini ada tanggal, ada penjualan, item-itemnya. Di sini ada angkanya. Misalkan kita punya toko nih, toko itu penjualannya dari Januari sampai Mei. Nah, sambil pengenalan kita langsung biar cepat. Nah, yang pertama rumus sum. Nah, rumus sum itu yang tadi itu adalah menjumlahkan. Nah, kita akan coba menjumlahkan penjumlahan semua penjualan dari Januari sampai Mei ini, total item. Kita langsung aja sama dengan ketik sum, kurung buka. Kita bisa geser pakai mouse atau pakai arah tanda panah, kita geser ke kiri. Nah, dari Jan misalkan kita mau langsung semua, atau dari Januari sampai Mei khusus item sepatu bisa. Caranya kita tekan shift, tekan arah kanan. Nah, di sini Februari ikut, Maret, April, Mei. Nah, segini boleh. Kalau mau semua juga boleh. Sampai ke bawah, klik bawah. Misalkan penjualan Januari sampai Mei itu total item. Kita klik, kita tekan enter. Kita ulangi sama dengan ketik sum, membuka arah kiri, tekan shift, Januari, Februari, tekan kanan, kanan, bawah, shiftnya lepas, enter. Nah, itu untuk sum. Yang kedua average sama seperti sum, kita ketik sama dengan ketik average. Arah dari Januari sepatu, tekan shift,
kiri bawah. Nah, sekali lagi sama dengan alt lagi, kurung buka, arah. Ini shiftnya masih ditekan, shift lepas enter. Untuk melihat kita bisa klik F2. Nah, benar atau tidak, escape F2. Sama sum juga, misalkan melihat sum F2. Nah, ini bisa kelihatan kotaknya ini dari mana sampai mana. Nah, ini dengan melakukan F2 escape. Bisa mudah trade lookup. Nah, ini mulai lookup. Kalau di sini ada kunci, itu kunci itu untuk sum tidak memakai kata kunci. Average juga tidak. Lookup, VLOOKUP. Nah, ini baru pakai kata kunci. Lookup itu tadi melihat data tabel itu dari atas ke bawah. Misalkan kita mau melihat total bulan Januari. Nah, total bulan Januari. Kalau tabelnya sedikit ini bisa langsung kelihatan. Tapi kalau tabelnya banyak, angkanya banyak, nah rumus ini bisa dipergunakan. Misalkan kita mau melihat kata kuncinya Januari, ini dari bulan Januari. Januari kita ketik sama dengan, terus masukkan rumus lookup, kurung buka, kita ambil tabel yang mau dibawa. Misalkan Januari itu ke arah total. Nah, ini total tabel yang mau diambil. Kemudian kita hitung jumlah row ke bawah berapa. Misalkan dari Januari, dari sepatu, tas, jam dinding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, total ini 11 rownya. Nah, sekali lagi kita ketik lookup, kurung buka, ambil kunci dulu. Misalkan ke Januari, koma, dari Januari. Oh, kalau di sini titik koma, Januari sampai dengan total. Geser ke kanan, ini yang mau diambil. Yang L6 nya kunci Januari, kemudian table array table yang mau kita ambil, kemudian row index. Nah, ini yang tadi kita hitung 11, titik koma lagi 11. Ya, ini udah dapat 11 itu nyampe ke total, titik koma lagi. Nah, kemudian 0, ini untuk indikasi error. Kita enter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata 12. Ini muncul angka 28. 28 itu yang Januari. Jadi ketika kita kerubah ke Maret, angkanya harusnya ke 43. Kita coba. Maret 43. Dan kuncinya ini dengan catatan harus sama. Nah, kita ngambil jangan Februar, Maret itu harus sama dengan kata kunci. Kalau Maret berarti nggak bisa, error, harus Maret. Nah, beres. Kemudian yang VLOOKUP itu mendatar. Jadi kita mencarinya dari per item. Sepatu kita ngambilnya mau yang total atau ini rata-rata. Kita ngambil total, coba. Konsepnya sama seperti lookup,
cuman ini mendatar. Kita coba sama dengan VLOOKUP. Buka, kita ambil tabel, kunci dulu, maaf, kunci, koma, titik koma, kemudian tabel yang mau diambil, misalkan dari item sampai ke total. Kita hitung dari item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, total itu 7, titik koma 7 nomornya, kemudian indikasi errornya 0. Kita coba enter. Nah, isinya NA karena kuncinya masih kosong. Kita gunakan sepatu atau kita langsung ke baju misal. Sudah ketemu angka 14. Jadi VLOOKUP ini lebih efektif mencari banyak data. Nah, kalau data cuma 1-2 gampang, kalau banyak ini bisa digunakan VLOOKUP. Coba sekali lagi sama dengan VLOOKUP, kunci, terus kolom 7. Dapat angka 14. VLOOKUP sudah, kita ke count. Count ini untuk menghitung jumlah kolom. Coba sama dengan count, kolom buka, kita langsung ke kolom Januari sampai Mei, enter. Totalnya ada 50 kolom dan ini kuncinya tidak digunakan. Kalau count itu langsung, kecuali nanti ada count if, itu menggunakan logika lagi, bisa pakai kriteria. Kalau ini untuk menghitung kolom. Selanjutnya kita langsung ke day. Day itu untuk mencari hari. Nah, misalkan ada contoh tanggal 18 September 2020. Untuk mencari hari, kita bisa menggunakan rumus day. Sama dengan DAY, day, kurung buka, kita langsung arahkan ke tanggal. Sini langsung ketemu tanggal 18. 18 ini menandakan hari. Kemudian yang monthnya ini bulan, sama dengan month, kurung buka, arahkan ke tanggal, enter, langsung ketemu 9 September. Kemudian yang tahunnya year, sama, arahkan ke tanggal 2020. Nah, terus selanjutnya itu ada lower. Lower itu untuk merubah teks dari yang besar menjadi kecil. Nah, contoh yang dekat aja, kita mau merubah penjualan. Nah, ini kebetulan penjualan huruf kapital, kita akan coba rubah menjadi kecil, sama dengan lower. Buka, kita arahkan ke penjualan, enter. Tulisannya menjadi kecil semua. Nah, ini menggunakan rumus lower. Kemudian kalau upper itu kebalikannya, itu menjadi kapital lagi. Nah, kita coba sama dengan up,
proper, kurung buka, kita arahkan ke penjual yang atas. Nah ini kebetulan kecil semua, kita rubah upper itu menjadi besar semua. Nah, kalau proper itu depannya aja yang besar. Tekniknya sama dengan proper, kurung buka, kita arahkan ke yang atas penjualan, kita enter. Nah, jadi kalau misalkan banyak, nah ini bisa digunakan. Contoh, dan ini pada kolom kosong kebetulan kita coba yang lower, kita arahkan ke nama item, sum. Kalau misalkan ada ribuan tabel, maksudnya ribuan row, ini bisa cepat digunakan. Nah kemudian kebetulan ini bisa cepat nih, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, kalau satu-satu. Nah, udah ketahuan lama itu pakai kontrol arah. Misalnya kalau ke bawah kita pakai arah bawah, tekan kontrol arah atas. Nah ia akan mencari ujung dari teks yang tidak kosong. Kita coba. Lower, membuka, kita arahkan sum, kita cari dulu yang ada. Nah ini kan ada, kontrol tekan bawah, biar cepat langsung ke bawah. Kalau dari bawah kita tekan kontrol sama shift, kemudian arah ke atas, sekaligus ngeblok ke terakhir yang ada teksnya. Jadi nggak bakalan ke atas tapi ke ujung. Kita lepas, enter. Itu lower. Kita coba yang upper, sama dengan upper, kurung buka, kita arahkan ke sum yang kebetulan sudah kecil semua, nah jadi besar. Kemudian kontrol C, arah ke pinggir, kontrol tekan bawah, lepas kontrol ke pinggir, kontrol shift arah atas, lepas, enter. Kemudian yang proper, ini semua bisa digunakan. Yang tabel sudah, rumus sudah, sum, reference, lookup, VLOOKUP, count, day, month, year, lower, upper, proper. Nah, ini semua sudah diisi, dan ini adalah pengenalan rumus awal. Tapi biar expert, biar cepat, kita langsung menggunakan tabel. Nah, jadi untuk teman-teman semua bisa kelihatan, meskipun ini dari tahapan pengenalan belajar, tapi kita langsung ke pengisian tabel. Nah, jadi teman-teman semua kalau yang punya usaha di rumah, jualan atau segala macam, rumus ini nantinya bisa digunakan. Cuman kita ikutin tahap-tahap berikutnya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, sampai ke nanti ada tabel penjualan. Nah, dimana di sana nanti bisa dijelaskan, bisa dipakai di rumah, penjualannya bisa terstruktur. Mungkin untuk tahapan pertama itu cukupkan sekian. Kedepannya kita mulai lanjut lagi ke tahap 2. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih masih mengikuti Alfur Channel. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.